Kesaksian Padre Pellegrino Funicelli San Giovanni Rotondo 29 September 1968. Peringatan detik-detik terakhir wafat Santo Pio dari Pietrelcina. Setelah pukul 9 malam pada tanggal 22 September 1968, saat Padre Mariano telah meninggalkan sel nomor 4 dan saya telah masuk, Padre Pio memanggil saya melalui interkom dan meminta saya datang ke kamarnya. Dia di tempat tidur berbaring miring ke kanan. Dan dia hanya bertanya, jam berapa saat ini menurut jam yang ada di sisi tempat tidurnya. Saya menyeka tetesan kecil air mata yang keluar dari matanya yang merah. Dan saya kembali ke kamar nomor 4 untuk mendengar suara interkom yang selalu aktif bila memerlukan saya. Padre Pio melanjutkan memanggil saya 5-6 kali hingga tengah malam. Dan setiap kali matanya merah karena terbeban air mata, tangisan air mata penuh damai dan hening. Pada tengah malam, sama seperti anak kecil yang ketakutan, dia memohon kepada saya, "Tetap di sini bersama saya, anakku." Dan dia mulai lebih sering bertanya kepada saya. Dia menatap saya dengan tatapan mata yang memohon, menggenggam tangan saya dengan erat. Kemudian seolah-olah ia telah lupa waktu. Padahal terus-menerus bertanya padaku. Dia bertanya, "Anakku, apakah kau sudah merayakan misa?" Saya tersenyum dan menjawab, "Bapak Rohani, masih terlalu pagi sekarang untuk misa." Jawab Padre, "Baiklah, pagi ini kamu akan misa untukku." Aku menjawab, "Tetapi setiap pagi aku misa untuk intensi Bapa." Setelah itu, dia ingin aku mendengarkan pengakuannya, dan setelah dia melakukan pengakuannya, dia berkata, "Anakku, jika Tuhan memanggil saya hari ini, mohon meminta konfrater saya untuk mengampuni saya. Semua kesulitan yang saya perbuat kepada mereka dan meminta mereka dan anak rohani saya untuk mengucapkan doa untuk jiwaku." Saya menjawab, "Bapak Rohani, saya yakin bahwa Tuhan akan membiarkan Bapak hidup untuk waktu yang lama. Tetapi jika Bapak benar, izinkan saya meminta kepada Bapa berkat terakhir bagi para konfrater, bagi semua anak rohani Bapa, dan semua yang sakit." Dan dia berkata, "Tentu saja aku memberkati mereka semua. Lebih baik lagi, mintalah superior untuk memberikan berkat terakhir ini atas nama saya." Akhirnya ia meminta untuk memperbaharui kaulnya. Saat itu pukul 1,
ketika dia bertanya kepada saya, "Dengar anakku, aku tidak dapat bernapas dengan baik dengan mudah di tempat tidur ini. Bantu saya untuk bangun. Saya bisa bernafas lebih mudah bila duduk di kursi." Sekitar pukul 1 sampai pukul 3 biasanya saat-saat ketika ia akan bangun untuk mempersiapkan misa kudus. Dan sebelum duduk di kursi, ia akan keluar berjalan kaki singkat di sepanjang koridor. Malam itu saya memperhatikan dan kagum luar biasa bahwa dia berdiri tegak dan berjalan dengan cepat seperti seorang pemuda. Sedemikian rupa sehingga saya tidak perlu membantunya menuju pintu selnya. Dia berkata, "Mari kita pergi sejenak ke balkon." Aku mengikutinya, menaruh tanganku di bawah lengannya. Dia sendiri menyalakan lampu dan menuju kursi. Ia duduk dan melihat sekeliling balkon seolah-olah ia sedang mencari sesuatu. 5 menit kemudian, ia ingin kembali ke selnya. Saya mencoba mengangkatnya, tetapi dia berkata, "Saya tidak bisa." Bahkan dia merasa sangat berat. "Bapak rohani, jangan khawatir," kataku kepadanya, memberinya semangat, dan langsung mengambil kursi roda yang berada di dekatnya. Saya mengangkatnya dan mendudukkannya di kursi roda. Dia sendiri mengangkat kakinya dari lantai dan meletakkannya di pijakan kaki. Kembali ke selnya. Ketika aku telah memindahkan dia ke kursi, dia melihat kursi roda dan menunjukkan dengan tangan kirinya kepadaku dan berkata kepadaku, "Taruh itu di luar." Ketika saya kembali ke dalam sel, saya melihat bahwa Padre menjadi sangat pucat. Dahinya telah penuh dengan keringat dingin. Saya menjadi takut. Namun ketika saya melihat bahwa bibirnya berubah menjadi biru, dia terus mengulangi, "Yesus, Maria, Yesus, Maria, Yesus, Maria," dalam suara yang semakin lemah. Aku bangkit dan pergi memanggil konfrater, tetapi dia melarang saya, mengatakan, "Jangan membangunkan siapapun." Aku terus berjalan dan berlari. Saat beberapa langkah di luar selnya, ia memanggil lagi. Berpikir ia memanggil saya untuk tidak memberitahu saya hal yang sama, aku berbalik kembali. Tetapi ketika aku mendengar dia ulangi, "Jangan panggil siapapun." Aku menjawab, memohon, "Bapak rohani, serahkan padaku. Biarkan aku melakukannya." Aku berlari menuju sel Padre Mariano. Tetapi melihat pintu kamar Brother Guglielmo terbuka, aku masuk, menyalakan lampu dan menepuknya. Padre Pio sakit. Dalam sekejap, Brother Guglielmo menuju sel Padre dan saya berlari menelpon dokter Salah. Dia tiba sekitar 10 menit kemudian dan segera setelah ia melihat Padre Pio, ia mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memberinya suntikan.
Ketika semuanya sudah siap, Brother Guglielmo dan saya mencoba untuk memapahnya, tetapi tidak berhasil. Kami harus meletakkannya di tempat tidurnya. Dokter memberinya suntikan dan kemudian membantu kami untuk mendudukkan dia di kursi. Sementara Padre Pio mengulang dalam suara nyaris tak terdengar dan gerakan bibir yang menjadi lemah. Yesus, Maria, Yesus, Maria. Setelah itu saya memanggil Bapak Wali dan Bapak Wali segera tiba. Seperti juga Padre Mariano dan konfrater lainnya. Sementara yang telah ditelepon oleh Dokter Salam mulai tiba satu persatu. Keponakan Padre Pio, Mario Penelli, Direktur Medis Rumah Sakit Sollievo della Sofferenza yaitu Dr. Gusso, dan Dr. Giovanni Scarale. Sementara dokter memberinya oksigen, pertama melalui tabung dan kemudian melalui sungkup. Padre Paolo dari San Giovanni Rotondo memberikan sakramen terakhir pengurapan orang sakit, dan konfrater yang lain berlutut di sekelilingnya dan berdoa. Pada sekitar pukul 2.30, ia dengan lembut menundukkan kepalanya ke dadanya dan menyerahkan roh dan jiwanya. Demikianlah kesaksian Padre Pellegrino Funicellis dari San Giovanni Rotondo pada tanggal 29 September 1968. Kita telah mendengarkan detik-detik terakhir Padre Pio menghadap Sang Pencipta. Maka kita kembali untuk melihat apa yang perlu kita janjikan di hadapan Tuhan supaya kita juga menjadi penerus pada apa yang dirintis oleh Padre Pio. Yakni kita membuat resolusi. Apa resolusi yang kita buat? Kita sebagai kelompok doa, yakni pembawa damai.